Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, ketemu lagi di pentas Bani Iin. Salam kasih sayang untuk kita semua dan semoga seluruh rakyat Indonesia segera bertambah sejahtera. Semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kakak-kakak semua, kita sedang akan mengikuti sesi tanggung jawab kelas integritas virtual Integrity from Home. Sesi kelas ini dapat diikuti melalui Zoom Meeting Cloud maupun live streaming di YouTube. Kemudian live streaming YouTube bisa diakses di youtube.com/obatmanjur-kpk. Silakan login dengan absen melalui fitur live chat ya. Kemudian kelas online akan dipimpin oleh seorang moderator, yaitu saya, Mukhlifa Toniawan. Kemudian peserta dapat mengcapture tayangan seminar nanti dan menguploadnya di media sosial, boleh di media sosial masing-masing dan tag akun official Obat Manjur. Kami akan membatasi 100 peserta yang bisa masuk di aplikasi Zoom. Saat ini ada sekitar 30-an peserta, sedangkan yang belum bisa masuk ke Zoom Room, kami persilakan untuk menonton tayangan live streamingnya di official YouTube Obat Manjur di www.youtube.com/obatmanjurkpk. Ya, nanti akan dibagikan. Di grup juga sudah dibagikan oleh Mas Tersahlan. Baik, kemudian peraturan kelasnya, sebaiknya tidak memotong pembicaraan atau materi hingga selesai disampaikan. Ini bagi teman-teman yang ada di kelas Zoom. Kemudian tidak menimbulkan kegaduhan, konflik maupun perdebatan, baik yang ada di Zoom maupun yang membubuhkan chat di YouTube. Jadi mohon untuk menghindari konflik yang nanti akan menimbulkan konflik, kata-kata yang menimbulkan konflik termasuk sara. Kemudian wajib menggunakan nama asli di aplikasi Zoom atau melakukan presensi menggunakan fitur live chat pada live streaming YouTube. Kemudian setiap peserta wajib mengaktifkan tombol mute selama kelas dilaksanakan, ini khusus bagi yang di Zoom, kecuali peserta yang dipersilakan moderator untuk bertanya atau menanggapi dapat menonaktifkan tombol mute. Nanti biar moderator akan menunjuk dulu siapa, kemudian teman-teman, kakak-kakak sekalian bisa menonaktifkan tombol mute. Kemudian demi kelancaran kelas juga diharapkan peserta untuk menonaktifkan video terlebih dahulu. Nanti kalau sudah waktunya berpendapat atau bertanya, silahkan diaktifkan juga nggak apa-apa. Kemudian peserta diperkenankan bertanya di tengah-tengah penyampaian materi dengan cara mengirim pesan menggunakan fitur chat meeting atau live chat di YouTube. Kemudian peserta juga yang ingin menanggapi pertanyaan atau jawaban dapat mengklik fitur raise hand. Jadi di Zoom ada fitur raise hand, silakan bisa menanggapi melalui itu. Kemudian peserta diperkenankan untuk bertanya atau menanggapi setelah mendapatkan izin moderator. Kemudian sanksi, apabila ada peserta yang melanggar aturan lebih dari 2 kali, sepengetahuan tim admin berhak untuk mengeluarkan dari forum. Kemudian demi kelancaran kelas, kita juga menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Peserta juga bisa melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menggunakan nama asli apabila bergabung di Zoom. Kemudian admin Zoom akan berhak mengeluarkan peserta yang tidak menggunakan nama asli. Kemudian demi keamanan berinternet, hindari mengakses internet menggunakan WiFi di tempat umum atau publik seperti di kafe, fasilitas umum yang free WiFi, dan tempat yang kurang aman. Pastikan Anda menggunakan koneksi internet pribadi atau koneksi internet yang aman untuk menghindari peretas. Kemudian dalam rangka mendukung program pemerintah untuk physical distancing, maka hindari berkerumun dalam mengakses kelas virtual integritas. Kita sama-sama menjaga diri dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian pastikan Anda mengenali tempat Anda mengakses kelas virtual integritas ini, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul apabila ada kondisi di luar yang kita inginkan. Pastikan Anda berada di tempat yang aman, nyaman, tidak dalam kondisi berkendara atau beraktivitas lain yang juga memerlukan konsentrasi yang tinggi. Kemudian pastikan sistem kelistrikan Anda aman.
colokkan ke PC atau laptop atau HP tidak ada yang bermasalah untuk menghindari konsleting. Kemudian hentikan pemakaian ya kalau nanti ada gejala konsleting. Kemudian pastikan Anda telah mematikan kompor. Jadi bagi yang tadi sudah barusan masak ini ya, jadi silahkan mematikan kompornya, jangan sampai masakan Anda gosong, kemudian ada hal yang tidak diinginkan ya dari kompor Anda. Kemudian segera akhiri kelas dan melapor ke moderator atau notulen apabila ada kondisi yang tidak diinginkan terjadi dan segera untuk mengevakuasi diri. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita. Mari teman kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengawali sesi kelas tanggung jawab Integrative Form ini, kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih. Saatnya berkenalan dengan narasumber kita yang sudah senyum-senyum dari tadi. Baik, narasumber kita, saya share screen aja ya. Soalnya ada fotonya. Oke, sebentar ya. Baik, kelihatan ya. Nah, narasumber sesi tanggung jawab pagi hari ini itu ada Kak Azizah Nur Utami ya, yang sudah berdiri sejak 1988 ya, hampir mengalahkan Nyonya Menir. Berdomisili di Manuruki, 2 di Makassar. Kakak-kakak yang kepo aktivitasnya sehari-hari bisa kepoin Instagramnya di Broken Lily. Kemudian bisa chat kalau ada keperluan yang mungkin mau didiskusikan, bisa di 0852 8988 009. Penyuka musik, buku, stopping, dan volunteering. Nah, Kakak Iis ini adalah salah satu dari pegawai KPTIK BMN Makassar. Jadi berkantor di Gedung Keuangan Negara di Urip Sumoharjo kilometer 4 di Makassar. Beliau juga aktivis di Kemenkeu Mengajar Makassar, aktivis di Kemenkeu Muda, di Kita Bhinneka, dan agen ofisial obat manjur. Kemudian Kak Iis juga sedang membangun proyek baru tentang edukasi anti korupsi dan pendidikan integritas, namanya PENTAS, PNS Cerita Integritas. Wah, menarik ini. Nanti mungkin bisa sedikit cerita ya Kak Is. Baik, nggak usah lama-lama gitu ya, biar waktu bisa dipakai dengan baik. Kita mulai saja, silakan Kak Is untuk memulai sesinya. Terima kasih Kak Tony. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas terlihat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kakak moderator, Kakak Tony, penyelenggara, panitia penyelenggara kelas integritas virtual. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk memfasilitasi kakak-kakak di sini belajar bersama. Kali ini tentang nilai integritas tanggung jawab. Pertama-tama kita kenalan dulu nih, karena kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Azizah Nur Utami, biasanya dipanggil Iis, sering juga dipanggil Makan, kalau mau boleh sama-sama nanti. Sehari-hari saya sering mendokumentasikan kegiatan saya di Instagram @brokenlily. Saya adalah agen obat manjur Makassar. Tadi sudah disebutkan juga sama kakak moderator, Kak Tony, saya adalah co-founder PNS Cerita Integritas. Nah, sebenarnya foundernya sendiri adalah Kak Tony yang tadi jadi moderator. Kemudian saya adalah ASN di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Saat ini berkantor di Gedung Keuangan Negara Makassar. Saya juga sebagai penyuluh anti korupsi tersertifikasi LSP KPK BNSP. Begitu profil singkat saya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita
kita pertama-tama tadi kita udah berdoa, berharap mudah-mudahan kegiatan kita kali ini membawa berkah dan manfaat yang besar buat kita semua. Kemudian saya ingin Bapak, Ibu, teman-teman semua, kakak-kakak untuk memastikan keamanan internet, juga keamanan lingkungan agar ketika mengikuti sesi ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian buat yang belum sempat, tadi kita ada dari kemarin kita ada pre-class, buat yang belum sempat menjawab pertanyaan di pre-class kita boleh akses ke www.menti.com, kemudian memasukkan kode 787187188, kemudian menjawab 3 pertanyaan yang ada di dalam Menti tersebut. Nah, pertanyaan pertama di sana akan menanyakan tentang apa sih kata pertama yang kakak-kakak terpikir ketika mendengar kata tanggung jawab. Buat kakak-kakak yang kesulitan untuk mengakses Mentimeter, boleh juga menjawab di kolom chat Zoom ataupun live chat di YouTube, nanti akan dibantu pantau oleh moderator. Apa sih sebenarnya kata pertama yang kita pikirkan ketika mendengar kata tanggung jawab? Kalau saya sendiri, kata pertama yang saya pikirkan adalah pemimpin gitu. Jadi ketika setiap kali saya mendengar kata tanggung jawab, kemudian saya selalu mengingat hadis ini bahwa setiap pribadi adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya. Jadi kita sebagai diri sendiri itu adalah pemimpin. Pemimpin dari siapa? Kok saya sendirian kok mau mimpin siapa gitu? Kita adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas hak-hak yang kita punya, kepunyaan kita. Nah, hak-hak yang kita punya itulah yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana terkait pertanggungjawaban itu akan kita banyak belajar dalam sesi ini. Sebelumnya di sini saya menempatkan diri sebagai fasilitator kakak-kakak semua untuk belajar. Jadi saya duduk di sini bukan karena yang paling pintar, bukan karena yang paling ahli, tapi karena kita sama-sama ingin belajar dan saya mencoba memfasilitasi proses kita belajar terkait nilai tanggung jawab ini. Kita mulai dari refleksi pekan lalu. Jadi tanggung jawab ini memang luas ya topiknya. Cuman agar diskusi kali ini, kelas kali ini lebih fokus, kita mulai dari refleksi pekan lalu. Kenapa sih integrity from home itu berbasisnya pendidikan keluarga gitu? Kenapa harus keluarga? Karena kami di sini berpikir dan bersepakat bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki fungsi pendidikan moral dan identitas sosial. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan dari keluarga yang merupakan lingkungan terkecil kita itu diharapkan dapat membentuk karakter seseorang yang kemudian dapat menentukan bagaimana orang tersebut bersikap sehari-hari. Kemudian kalau ada yang bertanya, saya belum berkeluarga, misalnya kan saya masih jomblo tuh, masih sendiri-sendiri aja, masih kuliah gitu, misalnya ada yang bertanya seperti itu. Atau saya belum menikah, sudah kerja tapi belum menikah, atau saya sudah menikah tapi belum mempunyai anak gitu misalnya. Keluarga yang kami maksud di sini, kakak-kakak, tidak hanya sebatas keluarga yang terdiri dari diri sendiri sebagai ayah atau ibu ditambah dengan seorang atau 2 orang anak atau beberapa orang anak, tapi bagaimana kita menempatkan diri sendiri itu dalam struktur keluarga, dalam anggota keluarga gitu. Jadi kita kan pasti masing-masing punya keluarga ya, nggak ada yang tiba-tiba lahir ujug sendiri gitu. Kita yang sedang mengikuti kelas ini pasti ada keluarganya, ada bapak, ada ibu, ada adik, atau kemudian kita menikah, ada suami, ada istri, dan punya anak, ada anak gitu. Nah, pendidikan ini, kelas integrative from home ini mengajak kita untuk menanamkan nilai integritas agar kita bisa untuk diimplementasikan saat kita menempatkan diri kita pada posisi dalam keluarga itu. Jadi nggak harus yang ikut kelas ini tuh nggak harus yang udah menikah, nggak harus yang udah punya anak, tapi bagaimana kita bersikap sebagai anak pun kayak sesi kemarin itu Kak Budi Manteri dia kan membahas dari sudut pandang seorang anak gitu. Bahkan ketika kita membawa diri keluar gitu ke kantor misalnya ke pekerjaan, bagaimana
kemudian pekerjaan ini kita jadikan keluarga kecil kita gitu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai integritas ini pada diri sendiri dimanapun kita berada, seperti itu. Kemudian pekan lalu juga kita, ini udah masuk sesi 8 ya, sebelumnya ada 7 sesi yang sudah mengupas tentang nilai-nilai integritas lainnya yang berada dalam 3 aspek. Yang pertama itu di aspek dasar, yang merupakan nilai dasar yang harus kita pegang itu, kita sudah belajar tentang berani, jujur, dan mandiri. Kemudian di organ adalah inti yang akan merawat nilai-nilai dasar yang kita punya dan mendorong aksi kita. Di situ kita sudah belajar nilai peduli, adil, dan disiplin. Kemudian masuk ke aspek aksi, yaitu ya tindakan kita. Kemarin sesinya sudah diawali oleh Kak Budi Manteri dengan nilai kerja keras, kemudian sesi yang saat ini nilai tanggung jawab oleh saya, dan akan ditutup dengan nilai sederhana nanti oleh pemateri selanjutnya. Seperti itu. Terus kemarin juga dari kelas-kelas yang lalu, kita tuh selalu membahas bahwa nilai integritas itu tidak berdiri sendiri gitu. Jadi tidak akan optimal ketika nilai integritas itu diterapkan hanya satu nilai tanpa didampingi dengan nilai-nilai yang lain. Nah, gimana sih sebenarnya kaitannya antara nilai tanggung jawab dengan nilai-nilai integritas yang lain? Sebenarnya saling berkaitan nggak sih? Oh iya, tentu saja saling berkaitan gitu. Seperti di sini berani misalnya. Ketika kita berani mengakui kesalahan, itu berarti kita juga berani menerima tanggung jawab. Jujur berarti bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Mandiri artinya kita melatih kemandirian secara tidak langsung mengajarkan juga tanggung jawab. Peduli berarti tanggung jawab terbentuk karena sikap peduli terhadap sekitar. Kalau adil, bertanggung jawab berarti adil dalam menempatkan hak dan kewajiban. Kemudian dalam nilai disiplin, bertanggung jawab berarti konsisten dalam melakukan sesuatu. Dari nilai kerja keras, tanggung jawab merupakan usaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi sangat tergambar nilai tanggung jawabnya dan nilai kerja kerasnya. Kemudian terakhir di nilai sederhana, bertanggung jawab berarti mampu menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Jadi dari sini tergambar ya bahwa tanggung jawab itu nggak cuma nilai tanggung jawab aja, tapi juga berkaitan dengan nilai-nilai integritas lainnya. Kemudian masuk ke materi kita pada hari ini terkait tanggung jawab. Nah, di sini saya meng-quote beberapa pengertian terkait tanggung jawab. Yang pertama, menurut KBBI, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Sedangkan dari segi hukum, tanggung jawab pengertiannya merupakan fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Seperti itu. Kemudian menurut KPK sendiri, apa sih tanggung jawab itu? Nah, tanggung jawab menurut modul panduan menyemai benih integritas yang dikeluarkan dari ACLC KPK, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Jadi di sini kita bisa melihat aspek tanggung jawab itu sangat besar ya, dimulai dari diri sendiri, kemudian tanggung jawab secara masyarakat, bangsa, negara, maupun juga agama. Nah, kalau kita melihat dari beberapa jawaban di menti yang sudah masuk ya, jadi ini tuh ada, kalau tadi kita sudah nanya kakak-kakak semua, apa sih kata pertama yang dipikirkan saat mendengar kata tanggung jawab nih? Ada yang udah menjawab, tanggung jawab itu harus dilaksanakan, komitmen tidak sembrono, tanggung jawab itu berat, bahagia, pemimpin, menyelesaikan, sepenuh hati, pribadi, ada yang siap menanggung akibatnya, menuntaskan pekerjaan. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa tanggung jawab itu adalah perbuatan yang secara sadar dilaksanakan sebagai konsekuensi dari pilihan. Jadi di awal tadi kita sudah menyebut bahwa setiap orang adalah pemimpin. Pemimpin itu lekat dengan hak dan kewenangan. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, kita pasti punya privilege, punya hak, punya kepunyaan, kepemilikan. Nah,
kepemilikan itulah yang kemudian akan menjadi objek dari tanggung jawab gitu. Kemudian masuk kepada jenis-jenis tanggung jawab. Tadi di Mentimeter juga sudah ada yang bertanya, apa sih jenis-jenis tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu bisa dibedakan menjadi 5 gitu. Jadi ada tanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana sih maksudnya tanggung jawab kepada Tuhan itu? Ya tanggung jawab dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian kepada diri sendiri dengan menjaga kesehatan, juga bisa juga dengan rajin belajar, menjalani pola hidup yang sehat gitu, rajin berolahraga. Kemudian tanggung jawab kepada keluarga itu terwujud dengan menjaga nama baik keluarga. Kemudian kita juga ketika menghormati dan menyayangi keluarga itu bentuk dari tanggung jawab kita dalam keluarga. Kemudian di masyarakat itu bagaimana kita bertanggung jawab dengan cara menjaga ketertiban lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Jadi ketika kita melaksanakan itu, berarti kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kemudian di bangsa dan negara, itu tanggung jawab kita wujudkan dengan cara memelihara fasilitas umum, gitu. Jadi tidak merusak halte, terminal, atau bandara. Kemudian taat membayar pajak, juga mencintai produk dalam negeri, lebih memilih untuk menggunakan produk-produk yang diproduksi dari dalam negeri. Itu merupakan perwujudan dari tanggung jawab kita untuk bangsa dan negara. Kenapa sih sampai ada sedemikian besar, sedemikian banyak jenis-jenis tanggung jawab? Ya karena sedemikian banyak juga hak yang kita punya gitu. Jadi tanggung jawab dan hak dan kepunyaan itu tidak pernah lepas gitu, akan selalu berjalan bergandengan. Ketika kamu diberikan privilege punya diri sendiri yang lengkap maupun tidak lengkap gitu, ketika kita diberi nyawa, kehidupan gitu, berarti kita punya tanggung jawab untuk menjaganya gitu. Ketika kita diberi akal, kita diberi juga tanggung jawab secara bersamaan untuk menggunakannya, terus memanfaatkannya dengan rajin belajar. Ketika kita diberi hak untuk menjadi seorang anggota dalam keluarga, berarti secara serta-merta kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keluarga tersebut misalnya. Ketika kita diberi hak sebagai masyarakat, ditempatkan dalam komunitas masyarakat, serta-merta kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keutuhan masyarakat tersebut. Ketika kita diberi hak sebagai warga bangsa dan warga negara, mempunyai hak atas pendidikan, fasilitas yang disediakan oleh negara, kemudian secara serta-merta juga kita akan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara bangsa dan negara tersebut. Jadi apa yang kita punya sekarang tentu saja akan berkonsekuensi dengan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, dalam sesi ini kita akan fokus kepada tanggung jawab kepada keluarga, karena di awal tadi sudah disinggung di recall bahwa kelas integritas from home ini adalah kelas yang kita utamakan untuk menanamkan nilai-nilai, kita laksanakan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dimulai dari keluarga. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan fokus untuk membahas jenis-jenis tanggung jawab dalam keluarga. Selain dari menjaga nama baik keluarga, menghormati dan menyayangi keluarga, kemudian menjalankan tugas dengan baik, apalagi sih sebenarnya contoh-contoh tanggung jawab yang dilaksanakan oleh kita sebagai anggota keluarga. Mungkin kakak-kakak bisa juga sambil menjawab di live chat YouTube ataupun di Zoom. Apa sih contoh-contohnya, misalnya tanggung jawab kita dalam keluarga menurut kakak-kakak sekalian tuh? Kalau saya nih, selain video yang tadi kita putarkan di awal sesi atau yang kita sudah mention di pre-class kita kemarin, tanggung jawab yang saya ajarkan kepada anak saya adalah untuk bisa mengelola uang jajan yang sehari-hari diberikan. Jadi uang jajan itu saya berikan menjadi hak anak saya, tapi saya juga beri tanggung jawab untuk mengelola uang itu dengan baik. Gitu. Saya nggak akan campur tangan mau uang itu diolah dengan cara bagaimana, digunakan cara bagaimana. Disitulah saya menanamkan
tanggung jawab, nilai tanggung jawab kepada anak saya. Kemudian dari hal-hal yang sederhana juga sebenarnya kita mempraktekkan tanggung jawab itu kok. Jadi dengan merapikan kamar misalnya, ini tuh bisa dilaksanakan oleh orang tua maupun anak gitu ya. Jangan kita misalnya sebagai bapak ibu tiap hari masuk ke kamar anak gitu ya, kamu tuh kamarnya berantakan misalnya kayak gitu, ininya sembarangan naroknya, sepatunya di sana, bantalnya di sini, mainannya nggak beres. Tapi ketika anak kita masuk ke dalam kamar kita, masya Allah jilbabnya udah di sudut sana, sudut sini, kegantung di mana, celananya ada di kursi misalnya, itu kan jadinya kita tidak memberi teladan kepada anak-anak kita. Nah, maka merapikan kamar ini contoh dari tanggung jawab di rumah yang bisa dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga, setiap orang yang mempunyai hak atas ruangan gitu, seperti itu. Kemudian membereskan mainan, itu juga bentuk dari tanggung jawab yang bisa kita terapkan di rumah kepada anak-anak bahkan semenjak kecil. Sejak anak kita beri hak untuk memiliki mainannya sendiri gitu ya. Misalnya sama anak yang 1 tahun gitu, ini mama belikan mobil-mobilan gitu misalnya. Terus dituntun aja ketika habis dipakai, mobil-mobilannya ditaruhnya di tempat yang ini ya. Dan kemudian dilaksanakan secara terus-menerus. Setiap kali dia main, setiap kali itu juga kita ingatkan bahwa tanggung jawabmu adalah untuk menempatkan mainannya kembali, membereskan mainan itu dalam keadaan semula gitu. Jangan diberesin dulu. Kita cukup mengingatkan kepada mereka, terus membantu mereka gitu, bukan membantu dalam hal udah sini saya aja yang kerjain, tapi mendampingi mereka dalam membereskan mainannya seperti itu. Kemudian menaruh barang pada tempatnya. Ini adalah jenis tanggung jawab di rumah sebenarnya yang paling sederhana, tapi paling susah dilaksanakan oleh kita-kita semua. Ambil remote TV dari tempat remote, terus habis nonton ditaruh aja di sofa gitu misalnya, seperti itu. Itu kan ketika ada yang nyari, kemudian gitu ya, saya mau cari remote TV, cari di tempat remote, tidak ada. Itu kan mereka akan mengalami kesulitan karena kita dalam tanda kutip kurang bertanggung jawab untuk menaruh barang-barang pada tempatnya. Saya seperti itu, contoh-contoh tanggung jawab yang sederhana yang bisa kita terapkan di rumah. Kemudian tidak menyisakan makanan. Ini juga sebenarnya hal yang bisa kita ajarkan dari kecil gitu ya, maupun bisa kita terapkan di usia berapapun kita gitu. Jadi ketika kita punya hak atas makanan gitu, silahkan disajikan makanan, silahkan diambil makanannya, kemudian ambillah, biasakan untuk ambil secukupnya. Tadi kan kaitan dengan nilai tanggung jawab dan nilai sederhana itu berarti bertanggung jawab itu berarti bisa menggunakan sesuatu seperlunya. Ambil makanan seperlunya, kemudian yang sudah kamu ambil itu kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang ada di piringmu. Habiskan gitu. Saya selalu berkata kepada anak saya, ketika makan usahakan dihabiskan karena kamu memilih makanan sebanyak itu, kemudian kamu akan bertanggung jawab untuk menghabiskannya gitu. Jadi dengan itu mereka belajar bahwa kalau besok-besok mau ngambil makanan, secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Nanti kalau misalnya sudah habis, masih kurang, boleh tambah, seperti itu. Itu sebenarnya hal-hal yang sederhana. Kemudian terakhir membuang sampah dengan benar. Tisu, memakai tisu, terus taruh aja di meja, gitu misalnya, habis makan. Atau habis minum, sampahnya dari jarak 1 meter dilempar ke tempat sampah, plok gitu, nggak masuk ke tempat sampah, itu kan tidak membuang sampah dengan benar ya. Atau taruhnya di guci gitu, bukan di tempat sampahnya, itu tidak membuang sampah dengan benar. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini kan sederhana ya kakak-kakak ya, sangat bisa kita mulai untuk kita terapkan di rumah gitu. Kenapa kita mulainya dengan hal-hal yang kecil dan yang sederhana gitu ya, supaya kita bisa mulai gitu. Kalau kita berpikir, tadi ada yang jawab apa kata pertama yang kamu pikirkan ketika mendengar kata tanggung jawab, tadi ada yang jawab berat gitu. Itu karena kita tidak memulai menerapkan tanggung jawab dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Makanya setiap kali kita mendengarkan kata tanggung jawab, kita selalu merasa berat. Kapan tanggung jawab itu menjadi berat? Ketika hak kita, kewenangan kita itu semakin besar juga. Jadi di film Spider-Man ya, with great power comes great responsibility. Jadi ketika kita mempunyai kekuasaan, ketika kita mempunyai kemampuan, ketika kita mempunyai ability yang semakin besar, maka seiring dengan itu semakin besar juga tanggung jawabnya, karena
kita dianggap sudah mampu untuk melaksanakannya karena dibarengin dengan haknya seperti itu. Nah, bagaimana biar tidak susah? Mari kita kembali ke dalam rumah, memulai segala sesuatunya dari tindakan-tindakan kecil, dari keseharian kita, dari hal-hal yang paling dekat dengan kita, dari diri kita sendiri kita mulai menerapkan tanggung jawab di dalam rumah dengan hal-hal yang sederhana ini. Ada banyak lagi sepertinya tanggung jawab yang bisa kita terapkan di rumah. Mungkin nanti Kak Tony bisa bantu buat jawabin satu-satu gitu, buat bacain satu-satu apa yang udah dijawab sama kakak-kakak baik di YouTube maupun di Zoom. Saya lanjut lagi ya. Next. Nah, kalau mau, ini adalah literasi yang bisa ditonton kalau dalam hal ini film ya. Kalau kita mau mendapatkan gambaran bagaimana sih tanggung jawab itu bisa dimulai dari rumah. Kalau keluarga Cemara itu kan ya buat yang nonton filmnya udah tahu ya, tiba-tiba abahnya jadi bangkrut, terus kemudian disitulah konfliknya dimulai, bagaimana caranya dia tetap bisa bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya walaupun dalam keadaan susah. Kemudian anak-anaknya juga bertanggung jawab untuk membantu keluarganya dalam kesulitan tersebut. Kalau film Moana itu menceritakan putri dari kepala suku yang kemudian pergi mencari penyebab rusaknya daerah sekitarnya dia. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi besarnya hak dia sebagai putri itu berarti besar juga tanggung jawabnya untuk menjamin rakyat-rakyatnya seperti itu. Disitulah kelihatan nanti bagaimana besar peran berbanding lurus dengan bagaimana besar tanggung jawab gitu. Kemudian Laskar Pelangi juga sangat menggambarkan tanggung jawab. Ada yang siapa namanya itu Lintang yang waktu itu bapaknya pergi terus dia jadinya nggak bisa sekolah karena harus jagain adiknya gitu. Terus bagaimana ketika dia diberi hak sekolah walaupun sehari-hari harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dari rumah ke sekolah, dia tetap menjalankan itu dengan ikhlas gitu. Itu tadi literasi-literasi yang bisa disaksikan di rumah sambil mengisi waktu. Kemudian karena kita sekarang sedang ada dalam masa pandemi, di sini ada tanggung jawab untuk mencegah penyebaran COVID yang bisa kita lakukan. Sebenarnya sudah sering juga ya di sharing atau dibagikan oleh banyak pihak bahwa dengan melakukan hal-hal seperti ini berarti kita sudah bertanggung jawab baik sebagai diri sendiri dengan menjaga kesehatan, memakai masker, bertanggung jawab juga terhadap keluarga kita dengan melindungi keluarga kita dari paparan kemungkinan penyebaran virus COVID ini, juga bertanggung jawab sebagai masyarakat karena mencegah penularannya kepada masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Jadi silahkan lakukan protokol kesehatan baik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun unit terkecil dalam rumah Anda. Kalau ada protokol kesehatan silahkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Intinya memakai masker, pemeriksaan kesehatan berkala, jaga kebersihan dan kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, patuhi etika meludah, batuk, dan bersin. Itulah bentuk-bentuk tanggung jawab yang dapat kita lakukan sebagai individu di saat pandemi COVID ini. Jadi ini tadi yang udah kita bahas dari awal sampai akhir, bahwa tanggung jawab itu fitrah manusia, melekat bersama kepemilikan setiap manusia. Ketika kita punya hak, maka hampir dapat dipastikan kita punya tanggung jawab. Kemudian ini adalah sosok-sosok yang pimpinan yang bertanggung jawab ya. Ini sengaja saya nggak kasih namanya. Saya pengen main tebak-tebakan dulu nih. Kira-kira yang mempunyai kisah contoh keteladanan tanggung jawab mengantarkan gandum untuk rakyatnya yang kelaparan. Dia adalah salah satu khalifah, sahabat Rasulullah, merupakan dikenal sebagai sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Ada yang tahu? Bu Arini menjawab Umar bin Khattab di Zoom. Terus kalau di YouTube belum. Belum ya? Umar bin Khattab. Iya. Jadi sebenarnya memang sudah terkenal kisahnya bahwa beliau adalah memang sosok yang sangat bertanggung jawab ya. Sampai-sampai ketika menjadi pemimpin pun beliau itu mau untuk apa sih kalau istilahnya sekarang yang turun langsung itu blusukan ke rakyatnya. Kemudian pada suatu saat dia blusukan, dia menemukan seorang anak kecil yang menangis kelaparan. Tanpa panjang lebar, dia langsung pergi ke Baitul Mal yang ada di dekat situ, kemudian membawa sendiri gandum itu, memastikan gandum itu sampai kepada anak kecil yang kelaparan tadi. Kemudian sosok ini, dia adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Kalau ada yang tahu,
Jadi kisahnya, dia kan seorang presiden ya, Kak Tony ya. Kalau presiden itu kan kita tahu pasti banyak fasilitasnya. Pada saat dia berkunjung ke Swiss, dia itu tidak menginap menggunakan fasilitas kepresidenan, tapi memilih untuk berkunjung ke rumah temannya. Nah, saat dia dititipi untuk menjaga rumah karena temannya harus keluar, ikan yang ada di salah satu akuarium di rumah temannya itu mati gitu. Kemudian dia akhirnya menunda pertemuan gitu untuk memerintahkan pengawalnya mencari ikan yang sama supaya ketika sahabatnya pulang ikan itu ada di tempatnya, karena tanggung jawab dia, saya udah dititipin rumah gitu kan katanya. Bahkan seorang presiden gitu, inilah contoh sosok yang bertanggung jawab dari hal-hal kecil. Ketika kita dititipi untuk menjaga rumah aja, ikannya mati di dalam, dicariin gitu. Itu kan contoh sederhana ya, nggak berat-berat banget sebenarnya. Bisa kita mulai terapkan agar Allah bisa jadi biasa. Nah, ini ada nggak yang udah jawab nama? Ada Bu Arini Winarti lagi, Ronald Reagan, betul ya? Wah, betul sekali. Kemudian ini adalah panutan kita bersama yang kisahnya sangat terkenal pada saat agresi militer Belanda kedua, walaupun dalam kondisi sakit, beliau tetap memilih untuk turun berperang. Yang dihormatin sama naga bonar di tengah jalan, kalau nggak salah filmnya. Ada yang udah jawab? Ada Pak Edi Sudirman ya, Sudirman. Benar nggak jawabannya? Betul ya, Jenderal Besar Panglima Sudirman. Oke, benar sekali. Kemudian kalau kita, itu kan dulu-dulu, mungkin ada yang bilang seperti itu ya, kayak kemarin Kak Budi Manteri, itu waktu dulu kan pemimpinnya kondisi nggak seperti sekarang gitu. Nah, ini ada sosok milenial yang bisa kita pelajari hal baik dari dia gitu. Dia adalah seorang atlet wushu peraih medali emas SEA Games 2019, namanya Edgar Marvelo. Pada saat final, kemudian dia mendapatkan kabar ayahnya meninggal dunia. Gitu. Wah. Namun dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya, bertanding dengan baik, akhirnya meraih medali emas di SEA Games 2019. Luar biasa. Itu pemimpin itu lekat dengan tanggung jawab ya Kak Tony. Nah kalau dipikir, gimana sih caranya tanggung jawab? Apa hubungannya dengan korupsi gitu? Gimana caranya tanggung jawab coba bisa menghindarkan kita dari korupsi? Nah, tadi kan kita udah bahas panjang lebar nih bahwa orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang menyadari konsekuensi dari tindakannya. Jadi orang yang bertanggung jawab pasti tidak akan korupsi. Karena dia menyadari bahwa ketika saya melakukan tindakan ini, maka akibatnya akan A, B, C, D yang tidak baik. Seperti itu. Maka tumbuhkanlah nilai tanggung jawab bersama dengan nilai integritas lainnya. Insya Allah hal itu akan menghindarkan kita dari perbuatan korupsi. Seperti itu. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Ini biar kita dihormati, dipercaya, hidup tenang dan teratur, merupakan kunci kesuksesan, juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini kita harus sadar akan peran dan tanggung jawab, kewajiban kita. Kemudian jangan suka sambat, jangan suka mencari alasan. Tapi kan kalau dikasih tugas, tapi kan itu tapikannya itu adalah menyulitkan kita untuk membiasakan tanggung jawab gitu, atau menyalahkan orang lain. Ikan dia misalnya, bukan aku tadi yang salah, dia gitu misalnya. Nah, itu akan menyulitkan sekali kalau kita mau mengimplementasikan tanggung jawab. Kemudian kita harus konsisten sama komitmen yang kita pegang, kita akan terbiasa menjadi orang yang bertanggung jawab. Terakhir, Kak Tony dan kakak-kakak semua, jadi sesi Integrative from Home ini lekat dengan belajar, bermain, dan berbagi. Jadi tadi kita sudah sama-sama belajar, saya akan memfasilitasi, bahkan sampai ke depannya juga akan terus insya Allah bisa memfasilitasi Bapak Ibu, kakak-kakak untuk belajar. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi bermainnya. Jadi caranya gini untuk bermainnya, ada challenge-nya nih. Tadi kan udah panjang lebar nih tentang apa sih itu tanggung jawab, apa jenis-jenis tanggung jawab, contoh-contoh tanggung jawab, gimana caranya biar kita bertanggung jawab. Nah, sekarang di sesi bermain ini, saya mau ajak kakak-kakak semua untuk bersama-sama mencoba menerapkan tanggung jawab dari rumah. Caranya ada 6 poin.
bisa kita lakukan sama-sama. Pertama dimulai dari membuat kesepakatan dan tentukan konsekuensinya. Hal kecil aja. Kalau tadi Kakak Dila itu kesepakatannya adalah saya kasih uang jajan setiap hari 10.000, dia terserah mau ngapain. Kalau nggak dibelanjain bisa ditabung, tabungannya nanti bisa dia pakai untuk kebutuhannya. Itu adalah kesepakatan dan konsekuensinya. Dari hal itu kita bisa belajar konsisten dan komitmen. Terus mulai dari hal sederhana. Tapi jangan sampai dengan hal yang sederhana itu kita tidak mau mengembangkan kemampuan. Jadi mulai dari menghabiskan makanan gitu. Mulai dari tanggung jawab itu dimulai dari hal-hal yang kecil, tapi jangan sampai ya udah saya kan udah habisin makanan, berarti saya udah tanggung jawab gitu dong. Jangan berhenti sampai di situ. Terus kembangkan kemampuannya. Kemudian berikan arahan bukan bantuan, apalagi kepada anak-anak ya. Tumbuhkan kemandirian dalam membuat keputusan dan melaksanakannya. Jadi ketika saya memberikan tadi, kalau contohnya adalah videonya Dila dan saya memberikan uang jajan, kemudian saya kasih kemandirian buat dia. Silahkan dikelola bagaimana caranya dengan kerangka kesepakatan dan konsekuensi yang kita sudah sepakati sama-sama. Seperti itu. Kemudian untuk menjadi tanggung jawab kita harus bersikap proaktif gitu, latih inisiatif dan kreativitas gitu. Lihat barang-barang di rumah berantakan, ya udah balikin ke tempatnya. Itu kan proaktif, jangan melulu disuruh, karena sebenarnya karena tanggung jawab itu adalah kewajiban kita gitu loh. Kita udah menikmati haknya, ya udah tanpa disuruh laksanakanlah kewajiban itu. Kurangi sambat, jangan suka mencari alasan dan menyalahkan orang lain. Dibiasakan baik kita maupun keluarga di rumah kita ketika ada sesuatu itu refleksi ke dalam diri sendiri dulu. Iya nggak sih saya udah melaksanakannya dengan benar gitu, atau biasakan gini, apalagi yang bisa saya laksanakan gitu, jangan melulu menuntut seperti itu misalnya, tapi itu kan tugasnya dia gitu. Untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, biasakan refleksikan ke dalam diri, apa iya saya udah melaksanakan sebaik mungkin seperti itu. Tumbuhkan kebiasaan, jadi memang harus jadi habit. Ini adalah proses ya. Melatih tanggung jawab itu adalah proses. Jangan ujuk-ujuk dilihat di garis akhir aja. Kemudian jadilah contoh untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, dan jangan lupa selalu memberikan apresiasi dalam setiap prosesnya. Wah, kamu udah bisa berhasil menghabiskan makanan, kamu hebat, misalnya seperti itu. Kemudian ketika kakak-kakak sudah melaksanakan 6 poin ini, yang sederhana aja ya kakak-kakak, silahkan di-sharing, karena kita kan ada belajar, bermain, dan berbagi. Sharingnya itu bisa melalui media sosial kakak-kakak. Kalau contohnya saya di sini pernah sharing ketika makan di restoran cepat saji, fast food, ada meja yang kotor, terus tiba-tiba saya melihat bapak-bapak berdasi yang memungut makanan tersebut. Padahal kan kita tahu ya kalau di restoran fast food seperti ini biasanya ada beberapa restoran yang menyarankan pengunjungnya untuk self service. Jadi habis makan sudah disediakan tempat sampah untuk membuang sisa makanannya gitu. Kemudian saat dia menemukan ada meja yang kotor, bapak-bapak berdasi itu langsung membereskannya. Pas saya lihat di fotonya, dia ternyata adalah store manager yang bertugas di hari itu. Seperti itu. Jadi makanya di sini saya tulis ketika kita menjadi store manager berarti kita bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam toko itu gitu. Bapak-bapak ini melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara membersihkan meja yang kotor agar bisa dipakai oleh pelanggan. Apakah nggak ada orang lain yang bertugas untuk itu? Pastinya ada. Dia kan store manager, masa nggak ada orang yang bertugas untuk membersihkan meja sih? Tapi emang dia nggak bisa merintah? Pasti bisa merintah gitu. Tapi itulah bentuk tanggung jawabnya dia, proaktifnya dia untuk memastikan memang tokonya pada hari itu berjalan lancar gitu. Kita bisa men-share cerita-cerita sederhana seperti ini yang kita temui dalam kehidupan kita, ataupun yang kita laksanakan dari mempraktekkan 6 hal tadi, ya 6 yang ini, kemudian kita sharing ke sosial media, boleh di-capture atau di-tag akun official Obat Manjur dengan menyertakan tagar-tagar berikut ini. Jadi integrative from home, belajar bermain berbagi, berjumpa di kertas, dan anti korupsi. Apabila masih ada yang kurang dari penjelasan saya, kita bisa sama-sama menambah referensi dengan menyaksikan atau mengakses film-film atau literasi yang sudah disediakan dari ACLC KPK. Di sini ada film Sahabat Pemberani,
penyelamatan di hutan, atau pemenang film festival ACF Fest 2018, judulnya tuh Sekeping Tanggung Jawab. Kalau ada yang udah nonton ini, dibilang lucu iya, dibilang kasihan iya, gitu. Sederhana konsepnya, tapi benar-benar menggambarkan tentang tanggung jawab. Nah, kalau di buku Orange Juice sendiri ada Surat Tilang untuk Sultan, itu ceritanya sangat menggambarkan tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian untuk anak-anak dia ada di buku apa nih? Kue Santan Kenari, itu berarti dia Tunas Integritas ya. Kalau nggak Tunas Integritas, iya Tunas Integritas berarti dia. Oke, itu aja sih. Izinkan saya menutup sesi hari ini dengan membacakan satu quote lagi yang saya pegang sehari-hari tentang tanggung jawab dari Quran Surah Al-Mudathir ayat 38, bahwa tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa, keren sekali, padat sekali. Baik, kakak-kakak sekalian peserta kelas virtual integritas, ini ada beberapa tanggapan yang mungkin sudah saya capture. Saya bacakan aja ya, yang dari YouTube. Mungkin kalau dari Zoom bisa, teman-teman kalau mau ada tanggapan atau pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chatnya, baik di Zoom maupun di live chat. Nanti kalau ada yang mau menanggapi langsung bisa raise hand juga, gitu ya. Saya dari Kak Nurul Hasani ini di YouTube ya. Tanggung jawab, kata Kak Nurul Hasani, tanggung jawab merupakan kewajiban, gitu. Kemudian ada Kak Yuliza Terkomala, tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilakukan baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah yang menciptakan manusia. Ya, sebagai hamba kita juga harus bertanggung jawab kepada pencipta kita, gitu. Kemudian ada Kak Yudi Rafial, tanggung jawab lebih ke pemimpin atau personal individu dalam melaksanakan kewajiban yang sudah menjadi keharusan. Kemudian ke Kak Agus Prayogi di YouTube juga, tanggung jawab merupakan beban untuk seseorang. Wah, menarik ini. Beban ya. Kemudian ada Kak Adriana Hamsar, tanggung jawab menjadi kewajiban sesuatu yang sudah diamanahkan kepada kita. Kemudian tanggung jawab, Kak Yudi juga menambahkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kemudian ada Kak Yana Irawati, ibu mendidik anak, tanggung jawabnya ibu itu mendidik anak. Tanggung jawabnya ayah mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Itu menurut Kak Yana Irawati. Dan ada pertanyaan ini Kak Iis dari YouTube, dari Kak Eko Rahman Setiawan. Bagaimana jika ada orang yang berbuat kesalahan? Ini mungkin agak melebar dari keluarga, tapi ini kan interaksi antar kita, antar sosial. Bagaimana jika ada orang yang berbuat kesalahan dan dia bilang akan bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut? Apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada orang tersebut? Oke, terima kasih. Jadi tadi sempat disinggung bahwa tanggung jawab itu merupakan kesadaran, ya, perbuatan yang harus dilakukan secara sadar gitu, sebagai konsekuensi dari pilihan gitu. Ketika dia sudah sadar membuat kesalahan, terus dia sudah mau mengakuinya. Jadi tergantung kita nih, posisi kita sebagai apa dulu gitu ya. Misalnya kita sebagai teman orang tersebut ya udah diingatkan gitu bahwa memang itu tanggung jawabmu, kemudian mungkin dipantau dan didampingi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sampai dengan tuntas gitu. Kalau kita adalah penegak hukum ya tergantung juga lagi dari jenis kesalahannya, berat atau ringannya, apakah dia masuk ke dalam ranah hukum atau memang tanggung jawabnya tanggung jawab sosial aja gitu, memperbaiki kesalahannya. Semua akan tergantung dari jenis kesalahannya dan posisi kita sebagai apa di dalam situ. Tapi ketika kita sebagai orang yang bersalah, memang kita harus sadar bahwa itulah beban gitu. Kalau tadi ada yang bilang ya Kak Tony, itulah beban. Tanggung jawab adalah beban. Ya memang beban karena kita sudah mendapatkan haknya gitu loh. Tanggung jawab itu akan beriringan dengan kalau kita ngomongin beban berarti asetnya udah ada gitu misalnya seperti itu.
ketika kita menjadi orang yang melakukan kesalahan, maka ketika nilai tanggung jawab itu sudah ada dalam diri kita, serta-merta kita mesti akan sadar bahwa kita harus menanggung segala konsekuensinya. Tadi kan di pengertian tanggung jawab pun adalah seperti itu. Kemudian kalau tadi soalnya pertanyaannya agak kurang jelas ya, dari konteksnya dia kesalahannya berat atau ringan, hukum atau bukan hukum gitu. Terus kita sebagai siapanya, kita sebagai penegak hukum kah, orang yang berkompetensi untuk menyelesaikan masalah tersebut kah? Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan orang tersebut, memantau dan mendampingi orang tersebut untuk melaksanakan tanggung jawab seperti yang sudah dia janjikan. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Siap. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Sahlan Ramadan. Oke. Ini berkaitan dengan definisi mungkin atau pengertian dari tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kan dua frasa sebenarnya, tanggung dan jawab gitu ya. Dua kata yang terpisah. Tapi ketika dia jadi satu, dia membentuk pengertian yang seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Iis tadi. Nah, apakah tanggung jawab itu memang satu kesatuan atau karena terkadang orang hanya mau menanggung saja tanpa mau menjawab, atau sebaliknya hanya menjawab saja tapi nggak mau menanggung. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini ya kayak ini kan dari sependek pengalaman saya bahwa tanggung jawab ketika dia sebagai nilai integritas maupun ketika dia sebagai sebuah frasa itu tidak akan tuntas apabila memang berdiri sendiri. Ketika tanggung jawab berdiri sendiri sebagai nilai integritas juga tidak akan mewujudkan integritas seperti yang kita harapkan. Kemudian ketika sebagai nilai sendiri gitu di luar nilai integritas, misalnya ketika norma-norma di masyarakat, ketika tanggung hanya berdiri sendiri dan jawab hanya berdiri sendiri, juga tidak akan memberikan hasil, efek, ataupun output seperti yang kita harapkan ketika tanggung jawab itu benar-benar dilaksanakan berbarengan seperti itu gitu Kak Tony. Jadi ketika nanggung aja berarti ada masalah yang belum selesai gitu misalnya ya, ada sebab-sebab yang belum diketahui gitu, ada urusan yang belum tuntas. Ketika dijawab aja juga ada hak-hak yang belum terpenuhi gitu loh, ada akibat-akibat yang belum ditanggung. Seperti itu sih kalau menurut saya. Mudah-mudahan Kak Sahlan itulah, kecuali kalau masih ada tanggapan juga boleh ditanggapin lagi, kita diskusi sama-sama. Baik, terima kasih. Ada yang mau berkomentar di Zoom? Silakan. Mungkin Bu Ari ini ya yang 2 kali menjawab cepat tadi. Iya, hebat banget. Silakan Bu Ari ini boleh nih. Membagi cerita, atau bertanya langsung, silakan bisa mengaktifkan Bu Arini Winarti. Oke, nanti kalau bersedia silakan raise hand ya Bu. Nanti saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya aja. Ada pertanyaan lagi dari Pak Nurdin. Pak Nurdin ada di Zoom. Pak Nurdin mau bertanya langsung, silakan. Oh, baik Bu Arini mau, silakan Bu Arini. Bu Arini. Ya, mic-nya sudah aktif Bu, silakan. Chat saja Pak. Oh, chat saja. Oh, chat saja, baik. Baik. Baik, kalau Bu Ari ini tadi berpendapat kalau bertanggung jawab itu lebih takut terhadap Tuhan gitu ya. Ada Pak Nurdin juga memberikan pernyataan dan ada pertanyaan juga dari Pak Nurdin. Mungkin mau disampaikan secara langsung Pak Nurdin? Silahkan. Silahkan Pak Nurdin. Ada? Baik, kalau tidak ada saya bacakan aja. Boleh Kak. Kalau ini dari pertanyaan dari Pak Nurdin di chat Zoom, kalau sifatnya tidak material atau tidak ada keuntungannya tidak ada, maka seorang tidak perlu bertanggung jawab. Bagaimana obatnya terhadap penyakit ini, Master?
gitu. Oke. Saya langsung jawab aja ya. Jadi tadi kalau kita udah memperhatikan jenis-jenis tanggung jawab, mana Ya. tadi ya? Mana tuh jenis-jenis tanggung jawabnya? Ini nih. Nah, tanggung jawab itu bukan cuman sesuatu yang bisa dinilai dari materi. Aspek tanggung jawab seperti tadi yang kita sudah bahas sangat luas. Bahkan ketika dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi tanggung jawab itu bukan cuman sekedar saya rugi terus kamu bayar gitu ya. Lebih dari itu tanggung jawab itu meliputi semua kepemilikan kita gitu loh. Jadi kemudian mungkin kalau orangnya yang belum sadar, mungkin kita bisa kasih pengertian. Kalau menurut saya sih, segala sesuatu yang dibahas itu dan dicontohkan itu lebih baik gitu ya daripada kita terlalu menuntut. Jadi mungkin jawabannya ketika dia menganggap itu tidak bernilai materi, ya kemudian dijelaskan aja bahwa memang tanggung jawab nggak selamanya materi, karena hak yang kamu peroleh juga nggak selamanya berbentuk uang, aset atau lainnya gitu kan. Kamu diberi hak atas kesehatan gitu, tanggung jawabnya ya bukan cuman kamu bayar biar sehat gitu, tapi ada hal-hal lain di luar non material yang bisa kamu kerjakan seperti itu. Seperti di sini misalnya rajin belajar, tadi ada yang bilang lebih takut sama Tuhan ya. Iya, karena kita memang makhluk beragama seperti itu, makanya kita punya tanggung jawab untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian sebagai masyarakat menjaga ketertiban. Emang kalau buang sampah gitu kan tanggung jawabnya nggak bernilai dengan uang gitu. Ya, tapi kalau kemudian banjir gara-gara sampah yang dibuang sembarangan, kemudian kan akibatnya akan dirasakan oleh masyarakat yang luas gitu. Kerugiannya bukan lagi cuman kerugian non material, tapi bisa jadi juga kerugian material gitu, harta benda hanyut, nyawa bisa melayang gitu, bisnis tutup seperti itu gitu. Jadi mungkin nggak berkaitan secara langsung dengan uang, tapi tanggung jawab itu akan selalu berkaitan dengan hak yang kita punya dan kepemilikan yang kita punya, seperti itu sih Kak Tony dan Pak Nurdin. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi hakmu adalah akan menjadi tanggung jawabmu juga. Baik, terima kasih. Ada Pak Edi Darmawan ini kayaknya mau memberikan pendapat atau bertanya. Silakan Pak Edi Darmawan mengaktifkan unmute dulu. Silakan, kalau mau video juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih Kakak moderator Pak Tony dan narasumber Ibu Azizah. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak Edi. Pagi, Kak. Ini kayaknya bukan pertanyaan, tapi hanya berbagi, berdiskusi, menambahkan. Tadi saya mengikuti dari awal, sudah sangat bagus. Tapi saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya tanggung jawab itu juga berkaitan erat dengan kesuksesan, dengan raihan prestasi atau raihan pencapaian kinerja. Orang yang bertanggung jawab pada umumnya pastinya akan prestasinya baik. Kalau misalnya dia anak sekolah, pasti nilai sekolahnya bagus. Kalau dia orang yang anak kuliah, pasti nilai-nilai di kuliahnya di kampus bagus. Kalau dia orang kerjaan, pasti segala pekerjaannya terkerjakan selesai semua dan kinerjanya bagus. Orang yang tidak bertanggung jawab pada umumnya pasti akan gagal dalam peraihan prestasi, akan gagal dalam kesuksesan, gitu dia akan meraih kegagalan, begitu maksudnya. Itu yang mau saya tambahkan. Yang kedua, kalau saya amati sesi kita ini sangat bagus, mulai dari sesi pertama sampai ini sesi ke-7 atau 8 ya? Ke-8, Pak. Ke-8 ya. Alangkah bagusnya kalau misalnya sesi kita ini diikuti oleh guru-guru TK, guru-guru PAUD atau guru SD, ataupun misalnya lembaga-lembaga yang mengajar anak, misalnya kalau kayak di Kristen guru sekolah minggu, atau mungkin kalau di agama lain guru yang untuk pengajian, supaya misalnya ini mereka dapatkan sehingga mereka punya tambahan referensi untuk modal untuk mengajarkan nilai-nilai ini, di samping mengajarkan ke siswa pelajaran, tapi integritas ini terselipkan
terajarkan. Alangkah bagusnya kalau misalnya kalau guru-guru SD, TK atau PAUD itu kita undang juga ikut bergabung di kelas kita yang sangat bagus ini. Demikian Bu, mendengar Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Edi Darmawan. Sukses selalu Pak. Ya. Jadi itu mungkin ada masukan buat panitia ya. Jadi mungkin kalau batch 1 ini belum semuanya Terakomodir. tercover semua pihak, bisa nanti akan ditargetkan ke guru-guru SD atau TK di batch selanjutnya, insyaallah. Betul sekali. Jadi tadi sedikit menanggapi ya Kak Tony, tadi kan Kak Edi ini merupakan salah satu peserta yang memang termasuk aktif dalam mengikuti kegiatan dari sesi awal sampai sesi akhir, dan benar sekali tadi di materi memang tanggung jawab itu akan menuntun seseorang pada kesuksesan. Kenapa seperti itu? Karena dengan tanggung jawab kita dibiasakan untuk berani, dibiasakan untuk jujur, dibiasakan untuk mandiri, dan dibiasakan untuk disiplin, juga dibiasakan untuk kerja keras gitu. Jadi nilai integritas tanggung jawab ini memang karena dia nilai aksi yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari gitu, dia akan merepresentasikan nilai-nilai lain juga gitu. Ketika kita bertanggung jawab, maka nilai-nilai lain yang kita tanamkan sebagai dasar diri kita seperti berani dan mandiri dan jujur, juga nilai-nilai inti yang mendorong agar aksi itu terwujud, itu akan serta-merta terimplementasikan secara bersama-sama seperti itu Kak Tony. Jadi dengan nilai-nilai itu memang akan mendorong kesuksesan seseorang gitu. Seperti itu sih, saya sepakat. Kemudian untuk yang saran buat panitia, ya memang benar, kita pun mencoba untuk menyebarluaskan selalu ya materi ini. Kita simpan juga di YouTube, kalau mungkin nanti ada yang mau belajar kembali, boleh disaksikan kembali siarannya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Iis. Ada lagi tanggapan nih, teman-teman yang mungkin belum saya bacakan pertanyaannya, mungkin yang berkaitan agak meluas ya dari tema kita membangun integritas dari keluarga, berbasis keluarga, nanti akan dibacakan di akhir ya. Jadi nanti kita akan mendahulukan yang berkaitan dengan keluarga, terutama mungkin kalau nggak ke diri sendiri juga. Ini ada tanggapan dan pertanyaan juga dari Bu Arini Winarti. Beliau berpendapat bahwa bertanggung jawab artinya memenuhi perintah Tuhan, sehingga kalau mungkin kita tidak bertanggung jawab, menunjukkan orang itu tidak beriman. Itu pendapatnya Bu Arini Winarti. Kamu memang tanggung jawab tidak dapat berdiri sendiri. Tanggung jawab itu ada dalam iman. Tingkatannya sudah meta analisis. Apakah benar gitu ya? Sepertinya kalau mengacu ke materi Kak Iis tadi dan memberi contoh ke beberapa dalil hadis gitu ya yang disampaikan ke Kak Iis, memang tanggung jawab adalah salah satu bentuk dari keimanan kita kepada Tuhan gitu. Benar ya Kak Iis? Kurang lebih seperti itu. Iya, benar sekali Kak Tony. Kalau bicara agama ya, ketika kita mengklaim diri sebagai makhluk beragama, maka secara otomatis kita akan sadar dengan kewajiban kita sebagai umat beragama. Itu saja sih kalau yang soal agama, saya biarkan itu menjadi keyakinan dalam diri kita masing-masing. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa tanggung jawab kita sebagai umat beragama. Ketika nilai tanggung jawab memang sudah diterapkan dalam diri kita, insya Allah seluruh kewajiban dan perintah serta larangannya dapat kita perintahnya kita laksanakan dan larangannya kita jauhi. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Sumarni. Ini mungkin kaitannya dengan tugas-tugas, baik mungkin tugas di sekolah maupun di kantor. Mungkin kalau boleh saya kaitkan dengan di rumah ya, keadaan di rumah. Mungkin kan kalau di rumah kan ada yang ditugasin untuk menyapu, mengepel, kemudian yang membantu ibu mencuci piring atau belanja ke pasar, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana jika dalam sebuah keluarga itu, dalam sebuah tim, kalau Ibu Sumarni bilang itu, ternyata ada anggota yang tidak menjalankan tugas itu, bekerjanya santai, malas-malasan, tidak ada rasa tanggung jawab yang diberikan. Bagaimana sikap kita gitu terhadap anggota yang seperti itu?
gitu, Kak Is. Baik, terima kasih Kak Tony. Jadi dalam suatu keluarga maupun dalam satu lingkungan organisasi ataupun dalam lingkungan pekerjaan, tidak bisa dipungkiri bahwa karakter orang berbeda-beda, pengetahuan dan kemampuan orang juga berbeda-beda. Itulah kenapa ketika kita ingin menerapkan tanggung jawab, kita perlu menerapkannya pertama dengan mengetahui kemampuan orang tersebut dulu. Jadi pemberian tanggung jawab itu berdasarkan memang kemampuannya mereka, seperti itu. Kemudian kesepakatan dan konsekuensi harus jelas agar dapat melaksanakan tanggung jawab, mengimplementasikan nilai tanggung jawab dengan baik. Walaupun di rumah kan ada orang yang sering bilang, alah rumah sendiri ini ngapain pakai kesepakatan tertulis, misalnya kalau kamu nggak nyapu berarti ini gitu, kalau kamu nggak ngepel berarti ini gitu misalnya, kan di rumah doang. Tapi memang kenyataannya kesepakatan dan konsekuensi itu adalah elemen penting dalam menerapkan tanggung jawab gitu, karena itu akan menjadi rambu-rambunya seperti itu. Ketika kita udah bagi tugas nih, misalnya setiap hari Minggu kita kerja bakti ya, papahnya buang sampah, terus jemur pakaian misalnya, ibu memasak, mencuci piring, mencuci baju gitu, adik-adik membuang sampah gitu misalnya, yang lebih tua menyapu atau mengepel. Terus ada satu orang yang tidak melaksanakan, santai-santainya kenapa dulu nih, misalnya apakah dia lagi tidak enak badan atau memang dia lagi pengen santai aja, terapkan aja konsekuensinya, kesepakatannya bahwa kalau misalnya tergantung kesepakatan sih, kalau misalnya dia tidak melaksanakan berarti saya yang akan melaksanakan. Kalau memang butuh rumahnya benar-benar bersih ya, oke, akan digantikan oleh orang lain, tapi misalnya sebagai konsekuensinya uang jajannya dipotong misalnya, seperti itu, atau ada reward buat yang mengambil alih tanggung jawab dari orangnya, seperti itu. Kita akan bertumpu banyak dengan kesepakatan dan konsekuensi yang sudah dibuat. Kemudian segala sesuatu itu perlu dinotis bahwa menanamkan nilai tanggung jawab itu memang adalah sebuah proses yang harus dimulai dari diri sendiri dengan rajin mencontohkan dan dimulai dari keteladanan. Dicoba aja ditanyakan kepada anggota keluarga yang dirasa dalam tanda kutip bermalas-malasan. Kok kamu malas-malasan misalnya? Mungkin aja dia merasa, waktu itu saya melihat si A juga seperti itu. Pasti akan ada alasannya kenapa. Itulah pentingnya, itulah kenapa semua nilai integritas ini harus kita mulai dari penerapan di diri sendiri, kemudian mencontohkan kepada orang-orang sekitar, dan menjadi teladan seperti itu. Dan pembiasaan, teladan dan pembiasaan itu sangat penting. Jadi semua ini adalah proses, dihargai aja prosesnya. Ketika prosesnya berjalan baik, diberi reward. Ketika prosesnya ada kendala, silahkan dievaluasi kendalanya apa. Seperti itu sih Kak Tony. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ini kayaknya berhubungan juga dengan pertanyaan Pak Heri Darmawan. Kalau Pak Heri Darmawan ini bertanyanya sebagai pimpinan ke stafnya ya, kita juga bisa menarik pemisalan, seumpama kalau di keluarga ya, kalau keluarga kita sebagai orang tua, misalkan ada anak kita yang sudah diberikan tugas atau tanggung jawab, ternyata tidak bisa menyelesaikan gitu ya. Kalau Kak Is tadi sampaikan, kita perlu tahu dulu kenapa kompetensi anak itu atau anggota keluarga kita kenapa tidak mengerjakan tugas itu. Apakah ada kesulitan atau kendala. Itu mungkin juga bisa diterapkan ke stafnya Pak Heri Darmawan gitu ya. Kemudian ada kesepakatan. Jadi apakah ketika tidak mengerjakan tugas dan tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, baik di keluarga maupun bisa juga di kantor, itu disampaikan apa konsekuensi yang akan diterima, dan kalau memang mau dialihkan ke orang yang lain untuk mengerjakan pekerjaannya, apakah ada reward-nya seperti itu. Nah, tapi Pak Heri Darmawan ini menanyakan apakah kita akan mengambil alih pekerjaan itu, misalkan kalau di rumah kita sudah mengamanahkan menyapu kepada kakak, tapi kakaknya tidak mengerjakan, apakah kita bisa mengalihkan ke adiknya atau kita yang mengerjakan sendiri? Itu baiknya bagaimana, Kak Iis?
Oke, Kak Tony, kalau masalah mengalihkan tanggung jawab sih saya berpikirnya kita lihat lagi akibat impact jika kegiatan itu tidak kita laksanakan. Kalau kita bicara di rumah misalnya, ketika yang tidak melaksanakan tugas menyapu itu tidak menyapu, kita lihat gitu, kondisi rumah yang tidak disapu akan menjadi membahayakan tidak buat orang-orang di rumah seperti itu. Kalau saya sih selalu membiasakan seperti itu. Karena kalau di take over terus juga sebenarnya kan kurang baik. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Tapi ketika tidak di take over dan menjadi berbahaya, itu juga akan lebih kurang baik lagi gitu. Jadi ketika misalnya lantai licin terus tidak dipel atau ada beling terus tidak disapu gitu oleh orang yang membuat kesalahan, terus kita biarin aja, itu kan akan membahayakan seluruh anggota keluarga. Kemudian itu menjadi tanggung jawab bukan lagi hanya si penyapu, tapi kita yang ada di dalam rumah untuk menjaga keselamatan, maka tanggung jawab kita lah untuk membersihkan. Di take over, kemudian jangan lupa ketika kita men-take over itu juga menjadi suatu teladan. Jadikan itu sebagai proses keteladanan dan proses kemandirian seperti itu. Ketika anak-anak tidak membereskan mainannya, kita lihat lagi mainannya yang berceceran itu akan membuat dia tersandung atau tidak gitu. Kalau memang tersandung, dipinggirin aja. Kalau saya tuh jarang mau beresin mainan anak-anak gitu ya. Saya pinggirin, kemudian ketika dia misalnya mencari sesuatu terus mainannya nggak ketemu atau misalnya mainannya rusak, keinjek atau apa, itulah konsekuensi dari dia tidak menjalankan tanggung jawab. Biarkan seluruh anggota keluarga belajar terkait konsekuensi dari itu. Jadi take over ketika itu memang diperlukan menurut tingkatan masing-masing. Kemudian kalau memang itu tidak berbahaya, ya ajarkan aja mereka, contohkan, kemudian ditanyakan, jangan lupa ditanyakan aja kenapa gitu misalnya tidak dapat dilaksanakan atau bagaimana. Ketika di pekerjaan pun sebenarnya seperti itu. Ketika tugas itu tidak dilaksanakan oleh staf, akan membahayakan target organisasi atau enggak gitu. Kalau dia membahayakan target organisasi, ya balik lagi tanggung jawabnya ke pimpinan juga kan, karena target organisasi kan adalah tanggung jawab pimpinan gitu. Silahkan di take over, dikasih reward buat yang take over, atau kasih konsekuensi buat yang tidak menjalankan tugasnya. Ketika memang itu bukan sesuatu hal yang esensial, biarkan yang mempunyai tanggung jawab merasakan konsekuensinya sekali-sekali, kemudian dia belajar dari hal tersebut. Seperti itu, Kak Tony, mudah-mudahan membantu. Ya, ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaannya Kak Agus Prayogi di YouTube. Beliau menanyakan kalau apakah bisa kita mentanggung gugat. Jadi kalau tidak, yang sudah dipasrahkan, diamanahkan tanggung jawab itu ternyata tidak melaksanakan tanggung jawabnya, apakah bisa tanggung gugat? Yang penting adalah ada kesepakatan dan kita sama-sama tahu konsekuensinya ya Kak Is. Jadi konsekuensi apakah nanti juga dilihat kalau tanggung jawabnya tidak dilaksanakan, dampaknya bagaimana terhadap mungkin kalau di keluarga, ya di keluarga kita bagaimana, kalau di kerjaan kita apakah mengganggu stabilitas dari organisasi, itu perlu dipertimbangkan bagaimana menggugat tanggung jawab itu. Monggo. Terus saya tambahkan lagi, ada pertanyaan lanjutan dari Kak Sahlan gitu ya. Bagaimana kalau anggota keluarga merasa segala urusan yang kita lakukan sebagai anggota keluarga harus ditanggungjawabkan bersama-sama? Padahal kalau ternyata ada salah satu anggota keluarga kita menafkahi atau membiasakan memberikan kepada keluarga dari hasil bersumber dari perbuatan korupsi, ya boleh kalau teman-teman yang lain menanggapi. Gitu Kak Is. Iya Kak Ton. Tadi yang Pak Agus itu, maaf saya agak sedikit gimana? Oh, yang Pak Agus itu kan pertanyaannya adalah jika tanggung jawab tidak dilaksanakan sesuai hak-hak yang belum terpenuhi, apakah kita bisa melakukan tanggung gugat? Jadi selama kalau kita menggugat dari kalau tidak mengerjakan tanggung jawab itu, Kak Iis. Kalau tergantung kesepakatan sih, balik lagi kepada kesepakatan dan konsekuensi yang timbul dari kesepakatan itu sebenarnya. Kalau misalnya kita mau menuntut hak-hak kita yang tidak terpenuhi
karena tanggung jawab dari seseorang yang tidak dilaksanakan, merujuk aja ke kesepakatan yang ada gitu, aturan yang ada seperti itu. Apalagi kalau ini udah masuk, saya sih karena saya nggak expert di hukum juga ya, tapi saya percaya bahwa segala sesuatunya terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara pasti udah diatur secara hukum gitu. Kita bisa merujuk kepada itu kalau memang kita merasa ada hak-hak kita yang tidak dipenuhi akibat tanggung jawab yang dilaksanakan oleh beberapa pihak. Seperti itu sih. Begitupun ketika di dalam kantor, di situ kan pasti ada peraturan tertulis ya, kesepakatan tertulis. Kemudian ketika di rumah juga makanya itu perlu kesepakatan tertulis. Bagaimana apabila tidak ada kesepakatan tertulis seperti itu, diutamakan musyawarah dulu, musyawarah dan mufakat, karena itu kan juga menjadi dasar negara kita ya, musyawarah dan mufakat. Ketika tidak ada kesepakatannya, dibicarakan aja baik-baik. Saya nggak bisa mendapatkan ini karena kamu tidak melaksanakan tanggung jawabmu. Misalnya kalau saya di rumah ya, ibu saya lupa masak, terus saya jadi nggak bisa makan gitu. Misalnya saya sebagai anak gitu, mama karena mama nggak masak, saya jadi nggak bisa makan. Gimana nih caranya gitu? Apa kita mesti masak bareng? Atau misalnya kalau ibu saya sibuk, kita pesan GoFood aja gitu. Itu kan hal-hal yang sederhana ya sebenarnya, dan kita udah praktekin sebenarnya. Kita sadar apa nggak sadar bahwa itu adalah salah satu bentuk musyawarah untuk menentukan tanggung jawab itu bisa dilaksanakan atau tidak. Seperti itu Kak Tony. Ada yang mau menanggapi di Zoom? Tadi yang Kak Sahlan ya, Kak Sahlan, bagaimana ketika ada yang merasa tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab bersama gitu ya? Gitu nggak sih pertanyaannya? Jadi tanggung jawab itu akan selalu selaras dengan berbanding lurus dengan hak gitu. Jadi ketika hak yang kamu dapatkan memang sama sebagai anggota keluarga, maka tanggung jawabnya akan sama. Tapi kalau misalnya tadi dikaitkan dengan misal ada kepala keluarga yang menafkahi anggota keluarganya dari hasil korupsi, apakah itu menjadi tanggung jawab bersama? Tergantung apakah kita tahu atau tidak terkait hal itu gitu ya. Apakah kamu tahu bahwa kepala keluargamu menafkahi kamu dari hasil korupsi? Ketika kamu tahu, apakah kamu sudah memberikan peringatan atau apa langkah-langkah yang sudah kamu laksanakan untuk hal tersebut gitu, untuk mencegah hal tersebut? Ketika kamu tidak melaksanakan hal-hal itu, maka tanggung jawabnya akan sebesar hak atau akan sebesar perbuatan yang sudah kamu lakukan gitu. Gitu sih Kak Tony. Gampangnya seperti itu gitu. Kalau kita udah melarang, terus misalnya memberitahukan konsekuensinya, ya kemudian kita bisa apa gitu. Kalau kita sudah mandiri secara finansial, ya udah nggak usah diterima aja gitu. Tapi ketika kamu belum mandiri secara finansial, kamu harus menentukan apa yang bisa kamu lakukan sebagai anggota keluarga untuk menghentikan perbuatan korupsi tersebut. Itu adalah tanggung jawabnya. Berarti tanggung jawab bapakmu, tanggung jawab kepala keluarga yang memberikan makan dari hasil korupsi itu adalah ya sesuai dengan hak atau tingkatan perbuatan yang sudah dia lakukan. Seperti itu sih. Semua selalu berbanding lurus. Baik. Ada lagi Kak, ini mungkin terakhir ya. Saya cek dulu apakah ada lagi. Oke. Pak Sudirman Yahya mau menyampaikan langsung Pak pendapatnya, kayaknya menarik. Silakan Pak Sudirman Yahya. Oke, kalau tidak saya bacakan aja dari YouTube, ada pertanyaan dari Kak Nurul Hasani. Bagaimana bersikap dalam pemberian tanggung jawab yang kurang jelas dari pimpinan atau saat terjadi trouble pimpinan mempertanyakan tanggung jawab kita. Maksudnya ketika ada penugasan atau pemberian tanggung jawab, baik itu mungkin di kantor maupun di rumah ya Kak, terus kemudian kita yang mendapatkan tanggung jawab itu merasa tidak jelas apa tugas-tugasnya gitu. Kemudian ketika ada trouble kita yang kena getahnya. Kena getahnya. Bagaimana itu Kak? Curhat atau gimana gitu. Kayaknya ada banyak orang yang sering
merasakan hal yang serupa. Kalau saya selalu melihatnya dari dua sisi. Yang pertama adalah sebenarnya tanggung jawab itu sekali lagi instrumennya yang paling penting adalah kesepakatan dan konsekuensi gitu. Kalau ketika itu sudah jelas, maka nggak ada lagi tuh kata-kata kita yang merasakan kalau dikasih tanggung jawab yang nggak jelas gitu. Kalau saya membiasakan diri ketika mendapatkan tanggung jawab dari atasan, saya selalu melihat dulu kan tugas itu, anggaplah tanggung jawab dalam hal ini tugas gitu ya, dikasih tugas sama atasan. Pertama, tugas itu sudah jelas nggak maunya apa, kemudian outputnya apa gitu kan. Kalau belum jelas, saya akan menanyakan kepada atasan saya, Pak, ini dari tugas ini output yang diharapkan apa gitu. Ketika saya sudah mengetahui output yang diharapkan, kemudian akan saya analisis lagi. Untuk mencapai output itu saya udah tahu belum langkah-langkahnya gitu. Kalau saya udah tahu langkah-langkahnya, saya akan melaksanakannya. Kalau ada langkah-langkah yang belum jelas, kemudian saya akan meminta bimbingan dari atasan gitu. Pak, untuk mencapai ke sini dari proses A ke proses B, kemudian harus bagaimana lagi, misalnya seperti itu. Tanpa bermaksud meminta tugas tersebut diselesaikan oleh orang lain ya. Saya meminta menjelaskan langkah-langkahnya seperti itu, meminta menjelaskan prosedurnya. Kemudian ketika itu selesai, terus ada gitu yang bilang, tapi kan ini nggak sesuai dengan, kalau kita kerjaan tuh nggak sesuai dengan job desk saya, misalnya seperti itu ya. Sebenarnya saya selalu melihat hal-hal yang seperti itu adalah kesempatan untuk saya mengembangkan kompetensi. Saya kan tahu misalnya kemampuan saya seperti apa, dan ketika memang saya bisa melaksanakannya, itu kan menjadi pilihan saya. Oke, saya akan mengerjakan seperti itu dengan terlebih dahulu meminta kejelasan terkait output dan langkah-langkahnya seperti itu. Ketika saya sudah memilih untuk melaksanakan, ketika memang ada yang tidak beres, ya memang itu tanggung jawab saya gitu. Karena dengan catatan bahwa kita udah meminta arahan gitu ya, dan meminta kejelasan. Beda halnya ketika kita melaksanakan tanggung jawab, menerima tanggung jawab, menerima tugas, terus nggak jelas, terus kita asal kerjain aja gitu kan. Terus kemudian ada yang salah, ya memang salah kita juga sih, karena kita nggak meminta arahan gitu. Menurut saya hal yang wajar dalam suatu pekerjaan apabila kita meminta arahan atau meminta kejelasan terkait tanggung jawab kita, karena itu juga merupakan tugas atasan sih untuk memberikan arahan kepada bawahannya. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa tanggung jawab itu akan membiasakan kita untuk selalu memberikan hal-hal yang terbaik, Kak Tony. Jadi ketika tanggung jawab itu diimplementasikan, mudah-mudahan setiap tugas yang diberikan kepada kita, bahkan proses untuk melaksanakan tugas itu akan kita laksanakan sebaik-baiknya dengan cara yang terbaik yang kita ketahui, seperti itu. Mudah-mudahan jelas jawabannya. Jadi ketika kita menerima tanggung jawab, pastikan kita memahami dulu apa yang harus kita kerjakan. Jadi kalau memang belum clear gitu ya, silakan ditanyakan kembali kepada pemberi tanggung jawab gitu. Jadi kalau di keluarga mungkin kayak gini ya. Jadi kalau istrinya lagi repot karena sudah kadung masak ini ya sayur, kemudian tinggal nambahin garam, istri cuma bilang tambahkan setengah sendok garam. Nah, kan sendok ada sendok teh sama sendok makan. Nah, daripada bingung kita, coba kita kembalikan, tanyain sendok teh apa sendok makan, itu sedetail-detailnya. Karena kalau salah itu jadi salah, tidak enak makan, kemudian malah cekcok sama istrinya. Jadi untuk menghindari konflik seperti itu, memang sebaiknya ketika ada pelimpahan tanggung jawab diiringi juga dengan kita sudah jelas untuk menerima segala tanggung jawab itu. Betul, terakhir ini mungkin saya bacakan aja nih insight dari Pak Sudirman Yahya, ini sangat bagus. Jadi setiap agama ini, di semua agama baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan semua agama yang diakui Indonesia telah menyampaikan dan mengajarkan kepada umatnya untuk tanggung jawab dan konsekuensinya di masing-masing tanggung jawab itu. Nah, ini ada beberapa dalil yang mungkin Pak Sudirman Yahya berikan. Teman-teman juga bisa mencari sesuai dengan agamanya masing-masing yang dipercayai. Ada beberapa ayat mungkin atau dalil itu bisa dianut untuk kita belajar bersama-sama tanggung jawab dari agama, dari sisi agama. Terima kasih
Kak narasumber ya, saya kebalik. Siap. Oke, mungkin closing statement aja Kak Iis untuk mengakhiri sesi kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Kak Kak Moderator gitu ya. Untuk sebagai closing statement saya, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan oleh panitia penyelenggara, sehingga saya bisa ada di sini belajar bersama dan berbagi insight bersama dengan kakak-kakak semua. Saya juga berterima kasih kepada peserta yang sudah atensinya begitu besar ya dalam kelas ini, banyak memberikan pengalaman, pertanyaan, sharing gitu. Mudah-mudahan hal tersebut bermanfaat untuk kita semua. Kemudian terkait nilai tanggung jawab, sekali lagi kita perlu ingat bahwa baik nilai tanggung jawab maupun nilai integritas lainnya itu tidak akan bisa berjalan sendiri gitu. Mereka harus diimplementasikan secara bersama-sama. Kemudian nilai integritas itu termasuk tanggung jawab, hendaknya kita tidak hanya menjadikan sebatas ilmu saja, tapi dibudayakan, mulai diimplementasikan melalui belajar, bermain, dan berbagi. Kemudian biasakanlah untuk mengimplementasikan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab itu dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling dekat dengan kita, dan dimulai dengan diri sendiri. Selalulah menjadi teladan untuk orang lain dan untuk dirimu sendiri. Mudah-mudahan ketika semua itu terlaksana, kita dapat mengimplementasikan baik nilai tanggung jawab maupun nilai integritas lainnya dengan baik. Seperti itu Kak Tony, terima kasih. Kemudian untuk terakhir, dengan belajar bertanggung jawab, maka kita belajar menjadi manusia. Semoga bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Proses belajar kita tidak berhenti sampai di sini. Kita masih sama-sama belajar, baik di WAG maupun seterusnya. Nanti ada kontak saya yang bisa dihubungi. Terima kasih Kak Tony, terima kasih kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali masukan, saran, dan sharing ya dari Kak Iis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, baik itu diterapkan di keluarga maupun di sosial masyarakat, dan mungkin ada beberapa yang bisa diterapkan di kantor gitu ya. Terima kasih Kak Iis. Bagi teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, sudah menyimak baik di Zoom maupun di live YouTube. Saya ingatkan kembali untuk mengisi, nanti akan mengisi evaluasi, nanti akan disampaikan di WA Group saja. Terus ini nanti akan saya akhiri dulu. Kemudian yang kalau sudah saya akhiri, nanti mungkin yang di Zoom tetap di stay dulu di Zoom, biar live YouTube-nya berhenti dulu, nanti bisa di screenshot untuk foto bersama di Zoom. Terima kasih. Mohon maaf atas banyak kekurangan yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa disampaikan juga di WA Group. Kak Iis mungkin akan tetap memandu ya Kak. Siap, kita ada diskusi. Ini juga PR. Oh ya, jangan lupa challenge dari Kak Iis 6 poin tadi dilaksanakan, sederhana saja. Kemudian setelah bermain itu jangan lupa untuk dibagikan kepada sesama, biar lebih banyak orang yang terdampak positif terhadap atas postingan kita, hal-hal yang kita bagikan. Betul sekali. Oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah standby di YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya, sesi terakhir, sesi sederhana. Penutup dari batch 1 kelas integritas virtual, Integrity from Home. Saya Mufli Fatoniawan, moderator pada sesi tanggung jawab kali ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.